Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Kusmedi, mahasiswi dari Universitas Riau, program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang telah saya buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik itu alat maupun sarana, untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada si penerima. Nah, materi untuk media pembelajaran yang saya pilih adalah materi pembelahan sel secara mitosis. Nah, mitosis sendiri adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama persis dengan induknya. Nah, pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik tidak terjadi. Kenapa? Karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus, membran inti sel, dan mitokondria. Sedangkan pembelahan sel secara mitosis itu memerlukan organel-organel tersebut. Nah, pembelahan mitosis ini terjadi di seluruh tubuh kecuali pada sel gamet atau sel kelamin. Pada tumbuhan sendiri, pembelahan mitosis ini terjadi pada jaringan meristem seperti di ujung batang ataupun di ujung akar. Nah, apa sih fungsi dari pembelahan mitosis ini? Pembelahan mitosis ini berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom dan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak atau regenerasi. Nah, di sini saya membuat dua media pembelajaran gunanya untuk menambah daya ingat siswa atau siswi dalam belajar, sekaligus untuk bermain dan belajar. Nah, saya membuat yang pertama adalah pins roll game dan yang kedua adalah kartu kuis. Nah, baiklah, berikut ini adalah media pembelajaran tentang mitosis yang telah saya buat. Di sini ada kartu kuisnya berisikan 6 buah soal, ya kan? Terus ini adalah pins roll game-nya yang telah saya buat dan bisa diputar untuk siswa-siswi agar biar lebih paham. Dan ini tempatnya, penyanggahnya saya buat dari kardus agar bisa berdiri tegap. Baiklah, cara penggunaan pins roll yang ini adalah saya akan menyuruh salah satu siswa untuk maju dan mencoba menggunakan alat pembelajaran ini atau media pembelajaran ini. Yang pertama ini ada petunjuknya. Ini dimulai dari bagian interfase, lalu diputar searah jarum jam. Ini ada arah putarnya. Di sini ada proses pembelahan mitosis. Ada tahap pertama itu ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Dan ini adalah sel anaknya. Nah, di sini ada 3 lapis pembelajaran yang harus diketahui oleh siswa atau siswi tersebut. Nah, yang pertama di sini ada interfase. Apa sih itu interfase? Nah, caranya adalah ini dibuka seperti ini. Nah, terus di situ akan terlihat ada gambar. Ini gambar pada tahap fase interfase. Yang ini gambarnya adalah sentriol. Ini yang gambar garis pinggirnya adalah kromosom. Sentrosom. Terus yang bulat di tengah ini adalah nukleus dan ini adalah nukleus. Nah, yang di tepi-tepi itu adalah sitoplasma. Lalu bisa juga dengan kita membuka yang di lapisan terakhir, yaitu ciri-ciri tahap interfase seperti ini. Nah, ini ciri-cirinya bisa kita lihat karena warnanya agak gelap ya. Jadi ciri-ciri tahap interfase itu terjadinya proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan sel dan memerlukan waktu yang cukup lama.
Nah, ciri salah satunya lagi adalah kromosomnya tidak terlihat jelas karena masih berbentuk kromatin ya, atau benang halus yang terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya, itu tadi jika tidak diputar. Nah, selanjutnya akan diputar searah jarum jam. Baiklah, kita akan memutarnya searah jarum jam. Oh, dia berhenti di interfase lagi. Dia berhenti di anafase. Baiklah, kita akan melihat anafase itu seperti apa dan pengertiannya apa. Nah, dia berhenti di anafase. Anafase itu, ini adalah gambarnya seperti ini. Tahap awalnya adalah bisa dilihat dari gambar. Keterangannya adalah setiap kromatid itu terdiri dari terlepas dari sentromernya, dan kromosom yang baru akan bergerak ke arah yang berlawanan. Kita bisa lihat di sini, satunya menuju kutub yang ke atas, satunya menuju kutub yang di bawah. Dan pada tahap akhir anafase itu kromosomnya sudah mulai menuju ke kutub masing-masing. Kita bisa lihat perbedaannya. Baiklah, sekian cara penggunaan media belajar tentang Pin's-Roll Games. Ini bisa meningkatkan daya ingat anak-anak juga atau siswa-siswi dalam belajar pembelahan sel secara mitosis. Selanjutnya akan menggunakan kartu kuis. Salah satu siswa atau siswinya akan saya berikan satu buah soal kuis, dimana setelah belajar menggunakan media pembelajaran tersebut, saya akan memberikan mereka kuis. Terlebih dahulu, kartu-kartu ini saya acak, lalu salah satu siswanya akan mengambil kartu tersebut. Misalnya siswa tersebut mendapat kartu soal nomor 2. Pertanyaannya, dengan pertanyaan fase apa yang memerlukan waktu yang paling lama untuk membentuk kromosom. Nah, jika jawabannya itu salah, maka saya akan berikan hukuman seperti belajar kembali atau menghafal materi tersebut. Jika benar, saya akan memberikan reward seperti memberikan pena ataupun buku. Seperti itu. Nah, sekian presentasi saya tentang media pembelajaran mengenai pembelahan sel secara mitosis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching semuanya.